Halo guys, pada kali ini aku akan membahas film drama Indonesia tahun 2021 yang disutradarai oleh Tompi. Film ini berjudul Selesai. Dan sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis. Aku selalu doain kalian, semoga kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu. Kalau sudah, yuk langsung aja kita ke alur cerita lengkapnya. Pada di scene pertama, diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang tertidur lalu terbangun karena alarm menyala, menandakan waktu sudah pagi. Ayu langsung terbangun lalu beranjak pergi membuka laci pakaian dalamnya. Saat membuka laci itu, langsung Ayu mengambil benda itu. Tahu lah ya benda apa? Berikutnya Broto juga terbangun karena suara alarm berbunyi. Sambil bermalas-malasan, mengumpulkan nyawa, setelah itu Broto bergegas untuk mandi. Pada di scene berikutnya, di meja makan, Ayu memanggil Biani karena bisa-bisanya mentega di rumah habis. Oh iya, ini namanya Biani yang diperankan oleh Tika Project Pop. Biani itu pembantunya Ayu dan Broto, karakternya humoris, selalu membawa HP untuk merekam aktivitasnya, kayak semacam ngevlog gitu. Tiba-tiba Broto pun memanggil-manggil Ayu, menanyakan kunci mobilnya yang tidak ada karena lupa menyimpan. Lalu Ayu pun peka, langsung meminjamkan mobil miliknya untuk Broto berangkat kerja. Terlihat di situ Broto yang sayang kepada istrinya dan memberitahu aktivitas hari ini mau kemana saja. Scene lain memperlihatkan Ayu yang sedang melamun memikirkan sesuatu dan datanglah Biani yang curhat bahwa dia kesiangan ke pasar, sehingga tidak mendapatkan sayuran yang segar. Aduh, ada-ada aja nih ya si Biani. Tetapi pembantunya itu masih melihat Ayu yang masih melamun seakan-akan memikirkan sesuatu dan dengan bodornya, Biani itu mengajak pemajikannya itu untuk bumerang bersama. Lalu, selanjutnya Broto yang sudah sampai di rumah kembali, mendengar berita akan ada lockdown hingga waktu yang belum ditentukan. Broto pun menelpon anak buahnya supaya kerjaan yang direncanakan itu berjalan dengan lancar. Klakson mobil pun terdengar bahwa Ayu sudah pulang. Saat Broto menyapa istrinya, tiba-tiba istrinya melemparkan celana dalam wanita warna merah ke mukanya Broto. Ayu marah besar. Lalu Ayu pun meminta cerai. Di situ Broto menyanggah bahwa alasan dia minta cerai itu enggak jelas. Broto bilang itu celana dalam sampel kantor. Ayu pun menyanggah karena di dalam celana dalam itu ada tulisan Anya. Ibunya Broto datang untuk nengokin anak dan menantunya karena sudah lama tidak bertemu. Di scene lain, Dimas yang nyari-nyari ibunya yang tidak tahu kemana ternyata ada di rumah kakaknya. Ibunya disiapkan kamar untuk beristirahat. Seperti tidak terjadi apa-apa, di sini Broto dan Ayu seperti suami istri yang bahagia. Dan di scene lain, Ayu mau buatin soto buat ibunya karena ibunya itu belum makan. Saat bahan-bahan sudah dicatat dan Biani mau keluar ke pasar, ternyata rumahnya itu disegel karena mau lockdown. Tiba-tiba, di situ pelakor nelpon nyuruh Broto untuk datang ke apartemen karena takut sendirian di apart. Tetapi Broto tidak bisa menuruti permintaannya dikarenakan ada ibunya Broto sedang menginap dan di rumahnya juga disegel. Lalu di situ Anya meminta Broto untuk melakukan panggilan video dan nyuruh Broto untuk ngedance kayak waktu itu lagi. Kalau ini kekasihnya Biati yaitu Bambang. Bambang diam-diam naik ke pagar lalu masuk ke rumah pemajikannya Biati karena rindu kepada kekasihnya itu. Kerjaannya pun sudah selesai di setengah hari kan gara-gara lockdown. Balik lagi nih ke scene-nya Broto yang lagi nari-nari terus menanyakan perihal celana dalam Anya yang ketinggalan di mobil yang membuat Broto dan istrinya berantem. Tetapi Anya kaget, soalnya Anya itu nggak pernah naruh celana dalam di mobilnya. Bahkan dia bilang jarang pakai celana dalam.
Saat sedang berbincang-bincang, ibunya Broto pun masuk ke dalam kamarnya dan paniklah si Broto itu. Dan Broto itu pinter ngeles, dia bilang mau siap-siap untuk mandi. Ibunya sedikit curhat, dia itu pengen cepet-cepet punya cucu. Balik lagi nih ke sinya Bambang dan Yani. Saking rindunya si Bambang ini udah enggak kuat pengen gitu sama Biani. Dan itunya pun bener-bener udah tegang banget. Yani nyuruh Bambang untuk tahan sebentar karena mau nyiapin makanan untuk ibu sepuh dulu, yaitu ibunya Broto. Di scene ini, si Broto tuh mikir bahwa ini tuh celana dalam punya siapa sebenarnya. Sambil terngiang kejadian bercinta kala itu bersamaannya. Saat mereka sedang tidur terpisah, ibunya Broto atau ibu sepuh pun datang membawakan sarapan untuk mereka. Mereka pun cepat-cepat membereskan tempat tidurnya supaya tidak curiga. Ibunya membawakan makanan sehat yang bisa membuat mereka cepat punya anak dan juga mempraktekkan posisi supaya cepat punya anak. Cerita selanjutnya juga diperlihatkan Broto yang kepikiran dengan perkataan Anya bahwa celana dalam itu bukan punya Anya. Di situ Broto menelpon temannya Anton meminta bantuan untuk melacak nomor ponsel istrinya sibuk berhubungan dengan siapa saja. Lalu Anton pun menginformasikan bahwa Ayu itu sebenarnya Ketemu punya lagi 2 di nomor email dan sama sering di handphone berhubungan ini. dengan satu nomor itu bernama Dimas, yaitu adiknya Broto sendiri. Broto pun benar-benar marah, tidak menyangka dan meminta penjelasan kepada Ayu. Scene ini Broto menyuruh Ayu untuk jujur kepada ibunya bahwa dia pun berselingkuh dengan adiknya sendiri. Ternyata, ibunya sendiri sudah mengetahui mengenai perselingkuhan anaknya dengan Anya, dan ibunya pun tahu mengenai hubungan Ayu dan Dimas. Ibunya juga akan memanggil Dimas besok untuk menjelaskan semuanya dan sebenarnya apa yang sudah terjadi. Ibu juga tahu hubungan Ayu dan Dimas karena ibu melihat Ayu dan Dimas itu menjalani hubungan seperti yang tidak wajar. Melihat juga Dimas chat bersama Ayu dengan senyum-senyum. Ibu pun bilang, ibu menyuruh Biati juga untuk memata-matai Ayu. Nah, di sini makanya ketahuan kan kenapa Biati ini selalu membawa-bawa HP, bilangnya sih ya untuk ngevlog, tapi taunya untuk memata-matain Ayu perintah dari ibu sepuh. Keesokan harinya, waktu yang ditunggu-tunggu pun Dimas pun datang. Dimas datang menyapa kakaknya Assalamualaikum. Broto dan Ayu. Dan di situ pun Broto kesal bahwa Dia kan yang adiknya makan saudara saudara sendiri. makan saudara sendiri. Tetapi adiknya itu menyanggah bahwa itu tidak benar. Tapi malahan si Ayu itu ketawa dan ingin menceritakan sebenarnya apa yang terjadi antara mereka berdua, Ayu dan Dimas. Dan Ayu pun bilang bahwa mereka juga sudah merencanakan pernikahan. Lalu, ibu sepuh pun menelpon Biani untuk datang ke ruangan. Biani pun memberikan bukti bahwa Ayu dan Dimas berselingkuh. Buktinya yaitu Ayu chatan dengan Dimas sambil senyum-senyum terus teleponan. Tapi, di sini pun Dimas memberikan penjelasan. Saat mencocokkan chat Ayu dengan Dimas, ternyata perkataan Dimas itu benar. Saat Ayu mulai mempunyai perasaan lebih ke Dimas, Ayu mulai sering chat nelfon ke Dimas dengan perasaan cinta, tetapi Dimas tidak mau merespon karena Dimas tahu Ayu ini mulai mempunyai perasaan kepada dirinya. Lalu diperlihatkan bahwa sebenarnya itu celana dalam punya Ayu sendiri yang ngenamainnya juga Ayu sendiri. Anya pun datang ke rumahnya Broto, memanggil namanya Broto dengan manja dan memberitahu Broto bahwa dirinya positif hamil. Ayu yang mendengar cerita itu, hati Ayu pun semakin sakit, dia menangis dan sadar bahwa dia itu selalu sendiri, dia nggak punya siapa-siapa, dia juga berpikir bahwa dia itu nggak pantas punya siapa-siapa. Dan di scene akhir diperlihatkan pertama kali Ayu dan Broto bertemu, saling suka, cinta, menikah, dan sampai akhirnya Broto selingkuh hingga membuat Ayu depresi dan gila karena terlalu mencintai suaminya, awal, kini, dan selamanya. Lalu film pun selesai.